Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita sama-sama mempelajari tentang tarikh atau sejarah Islam. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yaitu standar kompetensinya kita memahami perkembangan Islam di Indonesia, kemudian kompetensi dasarnya menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia, menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia, dan mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia. Mari sama-sama kita awali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar la'allakum tuflihun. Anak-anakku sekalian, terkait dengan masuknya Islam di Indonesia, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-7 atau ke-8 Hijriah ya. Kemudian Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama jalur utara, yang kedua jalur selatan. Jalur utara langsung dari Arab, Mekah, Madinah, Damaskus, Baghdad ya, menuju pantai barat India, Sri Lanka, langsung ke Indonesia, dibawa oleh para pedagang dari Arab. Kemudian jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, kemudian langsung ke Indonesia, pun dibawa oleh para pedagang dari Mekah. Kemudian kita kaji di sini kenapa Islam mudah diterima, cepat berkembang di Indonesia ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam berkembang di Nusantara itu tidak melalui kekerasan dan diterima dengan sukarela ya, dan berkembang dengan pesat. Nah, salah satu penyebabnya ya adalah adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimin, khususnya para ulama, untuk berdakwah mensyariatkan Islam. Nah, bagi setiap muslim wajib menyampaikan kebaikan kepada orang yang membutuhkannya. Balighu anni walau ayah, kata Nabi ya. Sampaikanlah apa-apa dariku walaupun satu ayat. Kemudian adanya kesungguhan hati dan keulitan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar. Persyaratan masuk Islam juga mudah. Seorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kemudian ajaran Islam juga mengajarkan tidak ada sistem kasta. Dalam Islam yang membedakan hanyalah takwa. Banyak raja-raja yang telah masuk Islam ikut turut serta aktif dalam menyebarkan dakwah Islam. Nah, teman-teman sekalian, ya, kemudian Islam itu kemudian berkembang pesat ya di wilayah Indonesia ya, di Sumatera ya, kemudian di Jawa, di Sulawesi, kemudian juga berkembang ke Kalimantan, kemudian ke Maluku dan sekitarnya. Kemudian kita bahas bagaimana hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pada masa penjajahan yang memiliki hikmah yang sangat besar. Salah satunya
dengan mengakarnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sektarian menjadi bersifat nasionalis, berjiwa nasionalis. Ya. Sikap nasionalisme ini ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Jong Indonesia pada bulan Februari 1927 dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kemudian masa kemerdekaan juga para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam untuk diajak berorganisasi dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian pada masa pembangunan juga melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendirikan amal usaha yang berbasis pendidikan.